guys, kembali lagi di Vlogcast SMB Telkom University Jakarta. Nah, sebelum aku mulai, sebelum kita nanti ketemu sama bintang tamu kita, aku mau perkenalan diri dulu karena tak kenal maka tak sayang. Video kamu. Nah, sebenarnya kenalin, nama aku Isabella Widya Putri. Aku Direktur di Sistem Informasi Angkatan 23. Di sini jelas aku nggak sendirian. Kalian bisa lihat dong, sampai aku juga ada partner aku. Boleh kenalin kan nama kamu siapa? Oke, halo, nama aku Alia Putri Jalani dari Politeknik Telekomunikasi Angkatan 24. Oke, nah jadi di episode kali ini nih kita bakalan sharing-sharing bareng sama narasumber kita yang pastinya menarik banget karena kita bakalan ngebahas tentang topik yang menarik dan melekat banget sama Telkom University Jakarta. Nah, betul banget, pasti dia para pelanggan kan sering banget lihat konten kampus yang informatif, rapi, dan relate banget di sebagai kita mahasiswa. Nah, tapi pernah nggak sih kita kepikiran siapa aja nih yang membagi itu semua? Dan di episode kali ini kita bakal berkenalan lebih dekat sama salah satu tim yang punya peran penting nih di balik branding dan komunikasi kampus, yaitu Marketing Crew Telkom University Jakarta. Nah, langsung aja kali kita panggil ya bintang tamu kita yang paling kece, banget, oke banget, asik banget pastinya. 1, 2, 3. Ini dia bintang tamu kita. Iya, itu kan dong. Jadi aku mas ini, mas dulu. Oh iya. Iya, enggak Oh, iya. Oke. Oh, jadi ini yang keren-keren tadi kita bilang tuh udah sih. Udah jelas Lalu banget. kita lihat dulu, langsung dari kerennya ya. Simpel banget ini. Oke, langsung aja kali ya kita mulai nih kita. Tapi sebelum kita mulai pasti kita pengen nanya dulu namanya siapa dari keluarga terus kita tadi atau mau saya. Tapi kalau udah mau pasti boleh yang mau kenalan diri yang mana dulu nih? Dari Anda dulu boleh. Dari Anda ya. Boleh. Bro. Boleh dari Mungkin kenalin semuanya, gue Ridwan Firmansyah atau bisa dipanggil Mancai, dan gue di NMC ini menjabat sebagai follower Zoom dan HDM Twitter. Halo Bang Mancai. Halo Bang. Halo Bang. Satu lagi Mas. Halo semuanya, kenalin nama gue Muhammad Raja Sekiana, biasa dipanggil Raja. Dan di Marketing Crew ini gue selaku Presiden Marketing Crew periode 2005-2026. Kan dia otak di balik Marketing Crew. Enggak gitu. Enggak gitu. Kita semua pengusaha dan anggotanya. Oh gitu. Emang kalau misalkan pemimpin harus bijak gitu sih kata-katanya. Bisa dilihat kan? Berwibawa banget ya. Kita mau ngapain ya? Kita di sini Bang Alan ngobrol-ngobrol kali ya, bincang-bincang kalian pengen tahu nih lebih jauh tentang marketing itu tuh kayak apa, ngapain, terus kalian sehari-hari tuh kesibukannya apa, gitu. Tujuan kalian marketing itu untuk apa, ya banyak lah yang kita pengen bahas di sini. Udah siap kan kita sharing-sharing gini? Enggak sih sebenarnya. Enggak siap. Enggak siap. Ya udah kita bubarin aja, yuk. Lagian kepo banget sih ya. Hampir seharian. Iya, Gimana ya? Soalnya nih gue dengar organisasi marketing itu nih organisasi yang paling didemenin di Telkom University Jakarta. Organisasi nomor 1 di Tele Jakarta. Jadi makanya kita kepo banget. Jadi pengen kupas tuntas, pengen gali ini. Iya, kita gali-gali nggak apa-apa ya Presiden ya. Boleh. Boleh ya, boleh. Boleh. Langsung aja nih ya, kita mau nanya nih sebenarnya tuh kegiatan marketing itu ngapain sih Bang? Benar banget ya kerjaan kita ya, Cak ya. Bisa banyak kita kerjain sih. Kita kerjain Semuanya. Apa aja tuh Bang? Ya, jadi kita fast dulu ya, kan kita ini bukan organisasi yang ada di bawah pemasaran kampus. Kita itu jatuhnya komunitas di bawah pemasaran dan admisi. Nah, jadi tahu lah pemasaran. Nah, kita itu bagiannya marketingin kampus Telkom University, khususnya juga untuk Telkom University Jakarta. Oh gitu, berarti kalian tugasnya tuh ngepromosiin lah ya. Ya betul, maupun dari lapangan, dari konten-konten digital juga itu banyak banget.
Jadi ini adalah orang-orang yang bikin maba-maba tuh bakalan tetap masuk lah ya. Ya benar. Apalagi ada abang ini. Loh, enggak juga ya. Kita ada banyak ya. Kemarin kalau mau maba lihat ada abang ini di booth kita pasti langsung pada jadi MC. Oh gitu. Oh gitu. Jual buka itu. Aku juga mau nanya nih, kalau boleh tahu nih dari abang-abang sekalian kan tadi kan bilang kan ada promosi dan sebagainya. Tapi kegiatan utama itu apa sih sebenarnya di marketing pro ini? Marketing turunnya langsung. Iya. Oke, sebenarnya tugas kita emang sebetulnya cuma promosi doang. Tapi yang dimana kita promosinya di digital sama ada juga kita yang onsite. Jadi kita nggak cuma buat konten doang, tapi kita juga promosi langsung secara lapangan. Maksudnya secara lapangan tuh gimana? Nah, Bukan. mungkin kalau teman-teman tahu, kalau teman sekolah tahu, mungkin kalian pernah didatangin sama apa ya, debut Telkom itu ya sebenarnya itu tugasnya marketing crew guys. Jadi kayak misalkan datang ke sekolahan atau nanti kayak Indo Fair atau roadshow ataupun promosi di Telkom itu kerjanya kita sih marketing crew. Gitu. Iya betul banget. Jadi itu guys, jadi kan kalian tuh pasti tahu ya kampus expo. Nah itu kalau kita yang kampus Telkom University Jakarta itu turun dari marketing crew sendiri. Kalau untuk kegiatan lapangannya dan untuk kalau konten-konten digital di SMA Telkom itu digarapnya banyak dari anak marketing crew juga. Berarti bukan yang konsep dulu dan online pun jalan ya? Kayak Iya, betul. Itu segala macamnya. Di Thailand juga bisa. Dan juga kalau selain itu juga kita juga yang ngebalesin DM kalian ataupun keluhan masalah registrasi kalian. Kalau misalkan kayak dari WA, IG ataupun di Instagramnya si Telkom University Jakarta. Tapi kalian tuh sehari-hari tuh marketing itu tuh lebih fokusnya kayak kalau event kah, apa konten atau publikasi atau gimana? Ya kalau untuk sehari-hari kita itu sih semuanya kita. Semuanya? Iya, jadi kan kalau untuk yang kegiatan-kegiatan lapangan itu kalau lagi ada informasi langsung ada dari Patmi itu dari Patmi langsung. Jadi kalau emang ada kegiatan-kegiatan di sekolah ataupun pameran-pameran besar yang sekarang sudah lagi berjalan, itu kita langsung ditugaskan untuk ke lokasi tersebut. Kalau untuk yang konten digital itu kita emang sehari-harinya emang ada target untuk capaiannya setiap hari itu setiap minggu itu pasti ada konten yang diupload. Oh, berarti tuh kalau misalkan ada konten-konten di apa di YouTube, di IG, di TikTok itu tuh semua anak marketing crew yang eksklusif. Iya betul. Oh, berarti tapi kalau dari luar anggota marketing crew sendiri tuh boleh? Boleh apa tuh? Boleh bikin konten gitu-gitu atau khusus aja anak marketing crew? Sebetulnya kalau misalkan kalau buat yang di luar marketing crew ya, kita juga ada juga yang namanya Tanjidor. Tapi Tanjidor itu di bawah nama langsung sama ini ya, pokoknya saya. Oh, oke. Berarti itu beda lagi lah ya. Iya. Cuman mereka punya posisi yang sama kayak anak marketing crew, bisa ngisi akun sosmednya Telkom gitu. Ya, kalau untuk di konten-konten yang kita garap sendiri di platform-platform SMB itu emang banyak itu tidak anak marketing crew, cuman kalau emang membutuhkan talent dari luar anak MC, anak marketing crew itu bisa juga untuk menjadi misalnya diwawancarain. Oh, jadi kalau misalnya ada event atau apa tuh biasanya ngambil anak luar. Iya, kita bisa kayak gitu juga. Apalagi mahasiswa berprestasi gitu Iya. ya. Oh, oke. Jadi yang mau masuk konten dari marketing crew. Nah, kan ya. Oke. Ini menurut kalian nih, kan kegiatan marketing itu kan beda-beda nih. Apa organisasi lain nih yang paling suka apa menurut kalian nih? Marketing itu kegiatan Kegiatannya. yang berbeda ini. Semuanya seru lagi. Semuanya seru sih. Semuanya seru lagi. Semuanya seru sih. Iya. Soalnya benar-benar di marketing itu tuh benar-benar banyak pengalamannya sih. Oh. Apalagi kalau emang kan kita juga nyiapin acara-acara yang khusus internal buat kita kayak makrab, mungkin ya temukangan itu kita tiap hari tiap bulannya itu pasti ada ketemu kegiatan. Tapi pengalaman yang paling berkesan gitu yang kalian tuh kayak ngerasa nggak bisa bakal gue lupain seperti itu. Suatu kenangan kayak Kayak memori. Kalau dari gue sendiri sih satu makrab pasti itu benar-benar apalagi pas gue pertama kali join tahun pertama di marketing crew ini makrab kayak gue sebenarnya orang yang introvert dulu. Oh, itu apa? Iya. Gak Gue percaya introvert sih. banget. Keren banget ya, drama terus jadi presiden. Itu introvert banget. Gue tuh kayak gini sebenarnya masuk marketing crew jujur. Iya jadi teman-teman baru anak-anak yang beda-beda prodi terus nyatu tuh di makrab jadi wah nyatu semua. Oh, saling sharing gitu. Iya. Harus lebih introvert ya. Introvert sama kegiatan lapangan sih yang nambah pengalaman gue juga buat bisa ngomong kayak di depan kayak gini. Berarti ini berkat semua berkat marketing crew Iya. bisa jadi Betul. kayak gini, bisa sampai di titik ini dan jadi presiden. Aduh ya kayak gitu lah. Kalau dari lu gimana Cai? Kalau dari gue sih ya sama sih sebenarnya kayak makrab sebenarnya. Soalnya kan di makrab ini kita juga kayak bareng-bareng semuanya saat dari anggota yang lain sama anggota yang baru juga. Bisa
situ juga kita mengenang ataupun membuat kesan-kesan yang bagus buat teman-teman marketing crew juga. Jadi kita apa ya, bisa lebih ke keluargaan aja sih daripada tuh. Sama mungkin kalau di lain makrab ya yang bisa berkesan jagaan misi sih. Iya. Yang sepunya yang tidak habis nih. Ada banyak sih, ada Ya, banyak. penghuni asli ambisi. Komunikasi asli. Iya. Ya jadi kan biasanya kalau misalkan gimana ya, di admis itu seru banget teman-teman. Jadi kayak misalkan kita bisa mengenal lebih lanjut nih kayak tamu-tamu dari luar ataupun teman-teman yang bakal datang ke si Telkom University nanti, kayak misalnya mau konsultan atau nanti mau nanya tentang Telkom itu bisa banget. Dan itu juga seru banget kan. Berbagai macam tamu ya Cak ya. Iya betul banget. Ada yang di mana aja tuh. Enggak aja tuh. Karena dia bilang pengalaman berkesannya tuh ketemu tamu gitu ya. Ada masih tamu tuh yang menurut Bang Maca itu kayak lu kok ribet banget. Gue pengen tahu pengalaman gue ketemu tamu dia bener-bener ngeselin, tapi ada gue pengen lu juga sharing pengalaman lu ketemu tamu yang menurut tuh kayak ya Allah. Seneng banget. Mungkin kalau dari yang mending senang dulu aja. Iya, Waktu itu ada tamu, mungkin emang case-nya panjang, dia cuma pengen ngebantu di registrasi doang. Tapi kita sampai dikasih bolu, dikasih makanan Iya. juga, dikasih makanan ataupun dikasih minuman juga. Dia kita buat 3 kali. Gak nyamuk ya. Jadi sebenarnya kayak gimana ya? Kita kayak cuma ngebantu doang buat registrasi, tiba-tiba dia ngasih kayak makanan sama minuman. Dia datang sampai 3 kali gitu. Sampai 3 kali. Ya. Setiap ketemu Dan ngasih. itu beda-beda ini. Juga bapak kita. Kalau gitu gue jaga kampus aja ada ya kampus sih gue. Kan ada pengalaman yang happy nih, kalau pengalaman Duh. konsepnya tuh gimana? Iya. Paling kalau yang ribetnya ya itu biasanya kalau keluhan-keluhan yang eskalasi ataupun yang ribet banget, jadi kayak bisa di apa ya, bisa di solve-nya tuh lama pokoknya. Jadi dia marah-marah dulu pokoknya. Marah-marah gimana? Datang marah-marah. Ya dia langsung marah-marah, tapi ini juga sebagai marketing itu kan juga harus profesional juga Ya, kan. Jadi betul. nggak boleh langsung ke bawah arus sama keadaan ataupun yang lainnya. Jadi harus tenang sama profesional. Bener nggak kelepasan? Enggak. Kalau jadi Ini enggak. Iya, harus tetap profesional ya. Sejauh ini cuma itu doang yang paling parahnya lah. Yang parahnya itu. berarti untuk suasana kerjanya itu gimana kalau menurut kamu? Serius kah, bercanda kah, atau gimana? Makanya kalau anak teknik tuh biasanya kayak serius banget gitu. Teknik, kok teknik? Kalau anak marketing itu tuh gimana kayak apa setiap lagi ada kegiatan ya udah nyantai terus yang kayak Iya. relax aja atau yang laka-laka tegang gitu. Enggak. Kita sih jujur ya dari gua juga awal masuk di sini tahun pertama kayak ngerasa enjoy aja gitu di marketing dulu. Enggak pernah kayak tertekan. Kayaknya gua nggak datang kegiatan ini deh soalnya gua takut gini-gini nggak ada kayak gitu nggak ada. Kalau bisa serius kita nggak ada. Iya. Oh, ada sendiri. Iya. Nggak ada, kita nggak ada senior sama kak sekali. Kita benar-benar kayak menerapkan suasana yang enjoy, ceria, santai kayak. Tapi kalau tetap profesional dan serius untuk menjalankan tugas-tugasnya. Seru banget ya berarti ya. Jadi kan Iya. nggak tegang gitu ya. Kayak santai, terus pramu juga kan malahnya. Nanti aja nggak ada yang apa pembeda-pembeda sama prodi, mau SI aja atau TIT aja itu nggak ada. Kita semuanya nyatu. Benar. TPL, DKV, SI sama TI kita udah nyatu semuanya. Berarti gak ada toxic Nggak ada. Tinggal sini kan. Iya nggak ada. Kita juga nggak pilih-pilih misalnya yang masuk MC anak ini anak prodi ini deh, kita nggak ada pilih kayak gitu dan semua seleksinya itu benar-benar itu hasil dari rapat bersama. Tapi kalau misalnya marketing itu tuh cocok gak sih buat maba yang belum punya pengalaman sama sekali? Cocok banget sih. Salah satu. Iya. Kan dia Tadi juga pengen cerita tahu ya. ya. Oh iya, belum punya pengalaman sama sekali. Jujur gua dari SMA itu nggak pernah ikut kayak OSIS dan lain nggak pernah. Gua tuh paling ikutnya kayak kegiatan karang tarungannya di perumahan gua aja. Dan masuk marketing dulu nih buat nambah pengalaman gua juga kan yang benar-benar cuman dari lingkup komplek gua aja sekarang udah sekampus gitu kan. Apalagi kalau marketing dulu ini lebih sering berinteraksi sama pihak eksternal kan, kita kan memasarkan. Kalau sebenarnya kamu itu gimana? Nih, kayak cocok nggak? Betul, ini Bang Acai. Cocok nggak? Buat maba yang nggak punya pengalaman. Kalau buat mau boleh banget sih kalau tahu kayak diajarin banget lah, soalnya di sini kan kita juga sama-sama belajar ya, apalagi tentang public speaking atau yang lainnya. Kita bisa juga mulai dari nol semuanya, karena aku juga awalnya nggak bisa ngomong kayak gini, yang awal nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, jadi semuanya bisa saat ini masuk ke MC aja. Betul. Pantesan ya, dari nggak sini jadi
nomor 1 yang paling Aku merinding gua dengernya apalagi gitu bang. Agak tenang. Merinding gua dengernya. Sekarang bisa dapet di posisi kayak sekarang. Kalau kalian orang introvert, join MC aja bang. buat ngelatih gitu ya. Skill-skill yang bisa didapetin waktu tikul. Kalau boleh tahu apa aja kira-kira yang bisa didapetin skill utamanya di marketing? Kalau dari Sama dulu deh. kalau join MC nih, gua pertama. Dari Ya, gua dijajakan. nih. Boleh silakan. Ini kalau dari gua public speaking sih yang pasti. Itu nomor 1 Chris. Bener kan? Bener kan? Kan tadi gua udah ngomong ya kalau gua tuh orangnya introvert banget. Ketemu teman-teman yang Gila. introvert dan wah, Gila, ya. yang ambivert ya itu yang kuat. Benar-benar jadi kayak bisa ngobrol bareng orang banyak di depan kamera ataupun lagi masakin telepon gitu kan. Itu yang bagus tuh public speaking. Ya terus yang juga skill bersama dalam tim. Nah itu kan kita diajarin di organisasi itu untuk bersama dalam tim kan. Itu juga gue jadi tahu kalau rapat tuh harus kayak gimana, terus ngebentuk panitia itu kayak gimana. Terus apa lagi saya? Sama kalau dari buat konten ya, kalau kalian tahu konten itu nggak cuma yang asal buat kontennya Iya sih, benar. Jadi kita ada yang namanya content planner, ada yang namanya humas, sama kita buat Iya. menjalani si konten ini juga ada proses-prosesnya langsung. Jadi nggak semata-mata cuma nge-tag konten aja. Benar. Gue juga iya, gue juga benar pas lagi di marketing lu tahu nih misalnya konten digital tuh biasanya viewsnya naik tuh di jam berapa sih? Terus kenapa sih konten itu bisa naik? Udah jadi pas lagi di marketing lu tahu Berarti banget. sampai analitik kayak gitu. Iya itu juga dikasih tahu kita. Dia bisa bilang masa mau nggak ajarin gue dulu ya. Iya, apa ya? Jadi MC itu ya? Iya. Itu gue jadi MC, tenang aja ya. Apa tuh? Sekarang boleh. Sekarang boleh orang-orang usianya. Seleksi ya. Seleksi sekarang. Wawancara deh sekarang gimana gue yang wawancara kamu? Presentasi deh sekarang. Tapi harus lulus ya, dipastikan lulus. Oh, bisa gitu. Bisa. Nih, gue mau nanya, pasti gue gini deh, kasih gue alasan satu aja kenapa mahasiswa Telayu harus banget masuk marketing dan harus banget kepo apa tuh? Karena asik. Oke, asik. Asik banget sumpah. Di mana letak asiknya? Oke, kalau teman-teman mungkin banyak banget ya yang kira organisasi kampus tuh banyak banget yang toksik ataupun organisasi kampus tuh banyak banget yang lebih kayak ngandelin si satu prodi aja ataupun ini. Tapi kalau kita ini enggak, teman. Jadi kayak misalkan kita sama SI sama TI itu semuanya nyatu. Jadi kita nggak ada yang beda ataupun kita nggak ada yang segan-segan antar prodi. Jadi kalian mau berteman juga mau antar prodi itu udah enak banget, jadi asik banget lah pokoknya. Berarti sini nggak ada gap gitu ya, kayak Nggak ada. Ada mau angkatan Iya. berapa, angkatan berapa kan tim Nah, itu. dating itu masih nyatu kita semua. Oh, saling rangkul Tapi ya. penting tuh banget ya. Apa? Kekeluargaan. Iya benar. Gue setuju sih. Kita lihat aja nih kita berdua. Kelihatan banget berdua deh. Syukur deh. Kayak dekat kan? Betul. Itu udah akan kan juga. Kita off cam tapi Tak nih kan kalian nih sering banget bikin konten ya kan karena kan kalian suka bikin konten terus juga langsung turun ke lapangan juga. Kalian tuh lebih sering lembur bikin kontennya atau lebih merevisi kontennya? Jujur, izin dulu ya, izin dulu nih. Izin. Kalau teman-teman yang lain nonton, anak-anak yang nonton izin dulu nih. Izin. Lebih sering revisi sih kayaknya. Oh, Lebih sering revisi sih. Revisi, retake gitu-gitu ya. Jujur karena emang kita punya apa ya standarisasi konten kita ya. Ada pokoknya segitu Iya, lah. ada. Jadi kalau kita Ada, emang, kan? kriteria konten tuh harusnya kayak gini. Kalau di bawah itu kan takutnya merusak engagement kita kan. Jadinya kalau nggak dari standarisasi kita direvisi lagi lah gitu. Kalau menurut sih lebih sering revisi ya daripada lembur aja. apalagi ya disuruh scene-nya ulang-ulang terus tuh. Tadi retake mulu itu ya? Iya, kita tuh. Sampai sekarang juga ada nih. Tapi Iya, kayaknya ada ya. Ada yang Masih ada nunggak konten nih sebetulnya. Berarti banyak yang belum selesai. Nih, kalau menurut kalian nih, kalau marketing itu tuh digambarkan dalam satu kata, menurut kalian itu apa yang pasti buat kalian kalimat marketing itu dalam satu kata? satu kata doang nih ya. Satu kata. Gak boleh asal Lagi. boy, ayo. asik. Cair. Saya apa? Air. Masuk. Boleh, masuk. Kalau dari gue sendiri, keluarga. Asik bisa aku pengen ngomong gitu lagi. Itu. Coba tadi aku pengen ngomong kayak gitu soalnya kan mereka dari tadi tuh selalu ngebahas marketing dulu tuh kayak ngangkut terus Iya. nggak ada gap juga
cutting, dating semuanya sama nyatu gitu. Jadi kayak pasti keluarga nih yang bakal keluar. Kalau lu apa Jay? Masih terasik. Asik. Masih yang tadi sebenarnya. Saking keasikannya dia Iya. saking. Itu asik gitu. Iya. Tapi nih kalau misalnya kalian disuruh promosiin marketing itu pakai satu kalimat buat ke maba, kalian bakal bilang apa? Satu kalimat. Satu kalimat buat Iya, buat maba tapi buat maba yang mau masuk marketing group. Apa ya? contohnya misalnya lagi ini ya student fair gitu, kita ada maba nih datang buat kita. Udah, Apa ya? Kayak jangan bilang keluarga lagi, Oke, jangan buat bilang asik lagi. satu kalimat kan. Iya, Benar, jangan benar, bilang benar. benar. TMK kita banyak. Ya, kalau kalau dari gua, Benar. kalau muka kalian mau dimasukin di IG Delvom, doi marketing group. Oh iya. Bener nggak? Setuju banget sih, setuju banget. Apalagi kan sekarang tuh apa ya? Kalau misalkan branding kayak gitu kan kepake banget ya. Iya. Buat LinkedIn gitu-gitu. Portfolio Jadi, juga. portfolio, apalagi kayak pengalaman yang kayak gini tuh kepake banget buat nanti di dunia kerja gitu. Apalagi udah kerja saat ini kan banyak banget yang ngandelin kayak content creator ataupun kayak live Iya, gitu. sekarang Banyak lagi banget. hype banget kan jadi content creator, terus habis itu media sosial, apa media sosial spesialis kayak gitu. Karena benar-benar kalau doi marketing tuh kan jadi sering-sering konten, sering-sering kelamaan jadi aktif ya. Itu lumayan juga sih buat apa namanya pengalaman CV ya, sama portfolio kalian. Dan oh iya aku dengar nih kalau kalian itu sempet nyalonin mendadak kandidat Kaisar. Udah kamu tiganya. Itu ada banyak. Banyak nih, banyak. Kalau boleh tahu nih pasti kalian gimana sih pas disuruh jadi kandidat ini? Jadi kandidatnya. Ya. Oke dari siapa dulu nih? Dari yang menang dulu deh. Oke. Kayak gitu lah. Oh, gitu. Jadi yang Kita juga kan kita lihat ada 5 calon ya. Semuanya benar-benar kita nggak ada yang selek, nggak ada yang berubah, kita semua nyatu kok. Misalkan yang naik barang pasti nyatu. Dari gua first apa tadi pertanyaannya? First impression nyalon ya. Iya. Jujur awalnya kan kita forum bareng untuk membahas ke pemesanan yang sebelumnya ke pemesanan yang sekarang ya. Iya. Nah terus apa namanya disebutin 5 nama. Wah kaget kan. Apa namanya para calonnya ini siapa bisa nggak ya jujur emang di marketing group ini kan lingkupnya luas ya beda-beda Iya. prodi. Jadi bisa ngeyakinin teman-teman yang nggak seprodi sama kita aja, jadi lingkupnya luas. Itu sih yang bikin adrenalinnya kencang gitu. Iya. Tapi lu sendiri tuh ditunjuk atau nyalonin diri? Kalau gue sendiri nyalonin diri kemarin. Berarti emang udah siap banget ya jadi pemimpin. Siap. Ya oke kita tahu dulu mau jadi Siap. presiden. Siap ya? Jujur, Siap banget. karena waktu itu kita lagi forum bersama ya, Iya, betul. dan gue emang sebenarnya ada niatan, cuman belum bisa hati gue 100%. Tapi di situ di forum kan kesempatan nggak mungkin datang 2 kali ya. Bener. Gue nggak mungkin jawab enggak, tapi hati gue nggak bisa gitu ya. Gue jawab ya sih yakin, gue yakin. Di situ gue udah mulai pede. Oh mulai pede setelah lu bilang gue yakin gitu. Iya. Kalau tadi orangnya gimana? First impression-nya sih kaget sebenarnya. Soalnya udah siap nih. Di ini. Apa? Di apa? Dicalonin atau Nah, kalau tadi kan calon sendiri. Kalau gue sih enggak. Gue calonin sebenarnya. Iya. Itu gimana tuh? Apalah, Ceritanya? udah ada nyantai gitu. Kita udah nyantai. Paling yang lain lah. Soalnya kan teman-teman marketing juga banyak banget yang berpotensi ataupun yang masih bisa banget buat bisa memimpin Mereka aja. Enggak banget. gitu. Terus tiba-tiba keluar lah SK nyata dari teman-teman semuanya itu banyak banget yang milih gue buat maju diri buat jadi calon presiden. Nah di situ ya gue jadi makin ya udahlah kita jalanin dulu aja siapa tahu kalau emang ya kalau emang jadi ya udah gue jalanin gue amanahnya gue jalanin kalau nggak jadi ya udah nggak apa-apa gue tetap dukung siapa yang menang. Ya, betul. Terus emang kemarin tuh damai semuanya. Siapapun yang naik tetap jalan. Oke, kita kan udah di penghujung acara nih. Terus boleh nggak sih dari masing-masing narasumber kita yang keren-keren banget buat ngasih kesan-kesan kalian selama ada di MC nih? Pada video lagi. Boleh saya duluan. Oke boleh. Udah ikutin jawabannya. Bisa ya gitu. Itu nyontek. Oke. Jadi kalau pesan sama MC itu enak banget. Jadi kita bisa belajar banyak banget tentang hal kayak data, tentang konten ataupun kayak kerja lapangan ataupun yang kita harus balasin chat kayak gimana. Jadi semuanya itu nggak tentang semuanya semata-mata cuma kayak gitu aja kayak buat konten aja ataupun kita
ke sekolah-sekolah kayak gitu aja ataupun kita ngebaca kayak gitu aja. Nyata semuanya itu ada prosedurnya, ada cara-caranya, dan ada SOP-nya sendiri kayak gimana cara kita jadi kayak kita semua jadi tahu apa aja sih yang menjadi di dunia konten atau yang lainnya. Jadi kita banyak banget dapat informasi ataupun apa ya skill-skill baru sebenarnya yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu semua. Gitu. Kalau pesannya nih, Kalau kesannya ya pasti buat teman-teman yang buat MC Jakarta bisa bilang ini adalah kesempatan kalian ya buat gabung ke organisasi yang bisa bilang ini yang peluangnya bagus banget buat teman-teman di masa depan nanti. Soalnya kan ini kita juga di dunia konten jadi buat public speaking atau yang lainnya kita nyambung banget tahu kan. dari dulu aja. Sama kayak Manca ya. Oke. Pulang deh. Nah, pesan-pesan ya? Iya, nggak bisa jauh lah sama Aca. Ya, yang lebih jauh nih. Kesannya setelah Tumpula bergabung dan berproses di marketing crew ini, marketing crew Jakarta, banyak banget pengalaman yang bisa diambil ya. Yang tadi dibilang juga public speaking, fokus bersama dalam tim, dan skill leadership itu diajarin di sini. Jadi gimana sih cara kita memimpin kepanitiaan, kalau ini saya kerjain di sini. Terus juga pesannya ya, jadi untuk teman-teman yang pengen banget belajar, kan kalau kayak UKM itu biasanya tentang olahraga atau apa itu kan yang di kampus ya, tapi belum ada yang tentang soft skill kayak gini yang kayak public speaking dan lain-lainnya ya. Nah itu buat teman-teman yang khususnya mahasiswa Telkom di Jakarta yang mau belajar kayak gitu bisa banget join ke marketing crew. Kalau pesannya, Itu pesannya. kok fokus. Ngantuk guys sekarang dan dia. Berarti segitu aja nih. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Pertanyaan Kan di channel super ada lagi nggak? Ada segitu aja cukup. udah sih sudah itu. Yang dia ganti. Makasih ya. Oh iya. Mau puasa ya kita nggak makan dulu ya. Maaf ya, Ya, sama Mas Billy. Iya terus. Masih banyak ya karena kalian udah bersedia ngeluangin waktu buat datang ke acara podcast kali ini. Apalagi presiden yang langsung yang tepuk tangan sama koornya udah sharing yang menarik, terus habis itu insightful juga. Jujur setelah gue dengar dari kalian kayak makin tertarik buat masuk marketing crew karena ternyata sebermanfaat itu. Nah, Dan gue cukup banyak dapet insight-insight iya, baru. cukup senang juga karena ngobrol sama kalian. Pikiran gue agak lebih terbuka lah ya. oh iya. Ya, makasih ya Kang. Makasih ya. Ya juga terima kasih udah bisa ini. Iya, sama-sama senang kan udah kesini. Boleh pulang. Jangan tak panas ya. Boleh buat narasumber harusnya. Oke. Gue kasih. Sini makan ya dalam. Boleh. Tapi presiden banyak. Nah, buat teman-teman yang pengen gabung ke Telkom University, sekarang tuh Telkom University lagi buka 2 jalur. Ada jalur rapor yang lagi aku pegang, jalur rapor JPA 2, sama yang teman aku pegang jalur TNJ. Nah, di sini teman-teman cukup cantumin nilai rapor aja, cukup upload nilai rapor ke website smp.telkomuniversity.ac.id. Setelah itu nanti tinggal tunggu pengumumannya aja. Jadi Dan kita juga tersedia juga snack di mana lulus bisa dari awal. Dari awal. Oh, kita Nah, buat temen-temen yang pengen banget nih bisa aktif dan berkembang nih kayak kakak-kakak tadi nih yang keren banget untuk gabung di Telkom ini. Sekarang Telkom juga lagi buka jalur nih. Yang aku pegang ada jalur TUJ dan teman aku jalur rapor JPA 2. Dan aku nih. Telkom. Nah, banget diajak. Dan juga aku jalurnya tuh gampang banget dapet ilmu di SMP Telkom University. Dan itu tuh ada beasiswa rentan juga 100%. Jadi bisa mudah sekali. Iya, sebenarnya gampang banget. Ya iya, makanya kita minta aja deh SMA. Makanya dia berarti. Wah. Iya, yang masuk Telkom semuanya pinter. iya. Ya kan? Makanya lulusan Telkom semuanya sukses dok. Makanya gabung ke Telkom. Itu alasan kenapa Telkom jadi PTS nomor 1 di Indonesia. Nah, kalau untuk jalur rapor JPA 2 sendiri itu tuh periode mendaftarnya dari tanggal 24 sampai tanggal 10 April. Jadi buat teman-teman jangan sampai kelewatan tanggalnya supaya nanti nggak nyesel karena tuh ada banyak case di mana banyak banget yang
nyesel karena telat daftar di Telkom gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar, mau tahu cara daftarnya, tinggal ke websitenya telkomuniversity.ac.id. Kita juga ada jalur cepat juga nih, kayak mau S1 dan S2 cuma 5 tahun nih, jalur fast track. Bisa di sini. Boleh nggak? Kita boleh nggak? Lu betul nggak? Karena kalau misalkan mau ikut jalur fast track ini minimal IPK-nya 3,5. Makanya itu karena siapa ya? Bang, bisa 45. Kok lebih ya? Over ya. Iya. Jadi gimana kak? Untuk di jalur TG kita juga ada tes, yaitu dari tanggal 25 Februari 2026. Oke. Dan buat teman-teman yang udah nonton episode kita kali ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa di share ke keluarga kalian, sahabat kalian, teman kalian. Nah, segitu aja dari kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.